Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang akan kita kaji adalah tentang Al-Quran. Ya, saya yakin Bapak Ibu mau saya tanya atau tidak pun, semua yang hadir di sini termasuk saya, pasti meyakini tentang Al-Quran, betul? Nah, tapi pertanyaan kedua, ketika Bapak Ibu yakin kepada Al-Quran, itu akan terlihat hanya bicara yakin atau saat menjalani ujian. Orang bisa terlihat yakin dan tidak yakin itu saat kita mengaji atau saat menjalani ujian. Jadi orang itu akan terlihat akhlaknya Bapak Ibu bukan saat ngaji ya. Kalau ngaji semua orang bisa dengerin, ya, semua orang bisa memahami. Tapi nanti akan terlihat yakin dan tidak yakin itu adalah saat Bapak Ibu menjalani ujian. Ya, baik. Kita buka dulu. Ya, Al-Quran itu sebagai apa? Lalu kita nanti coba praktekkan bahwa kita buktikan kepada Allah bahwa kita itu adalah orang-orang yang yakin kepada firman-firman-Nya. Kita mulai di surat 16, surat An-Nahl ayat 89. Silahkan Bapak Ibu bisa dibuka, nggak apa-apa. Surat 16 ayat 89. Kita tadabbur Al-Quran dulu ya, Bu-Ibu, Bapak-Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nahl, surat 16, ayat 89. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai bentuk petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Kami turunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad untuk menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa Bapak Ibu? Semuanya. Segala sesuatu itu apa? Segala sesuatu apa? Apa saja yang Bapak Ibu jalani. Ini kayaknya baterainya mau habis ya. Tes. Apa saja yang Bapak Ibu jalani. Tes. Ya. Apa saja solusi tentang permasalahan kehidupan kita. Kira-kira jawabannya, caranya ada nggak di dalam Al-Quran? Ada. Jadi Ibu jawabnya sadar nggak ini? Apa saja yang kita jalani, solusi apapun permasalahan yang Bapak Ibu hadapi, kira-kira ada nggak semua caranya, langkah-langkahnya di dalam Al-Quran? Ada? Oke, kalau ada harusnya kita saat menjalani ujian itu harusnya tenang atau khawatir? Maksud saya itu, ayo, jangan-jangan begini. Al-Quran Allah turunkan sebagai teori kehidupan agar Bapak Ibu benar-benar bisa mempraktekkan dan meyakini. Berarti sebenarnya semua permasalahan itu sudah ada belum teorinya? Sudah. Kan? Atau saya ulang dulu. Kalau Bapak Ibu selama ini ya, jujur saja ya, jujur. Waktu dulu sekolah, itu tuh yang terjadi tuh ujian dulu baru teori. Atau teori dulu baru ujian. Oke, pertanyaan kedua. Kenapa teorinya dulu? Ya? Bagaimana kita bisa menyelesaikan ujian kalau tidak mengikuti teori? Paham ya? Jadi tujuan Bapak Ibu diuji itu dulu waktu sekolah adalah gurunya akan memastikan sejauh mana Bapak Ibu paham teorinya. Betul? Sekarang saya tanya, yang namanya Bapak Ibu diuji hidup, ujian hidup, itu tuh teorinya dulu baru ujian hidup dulu atau ujian hidup dulu baru teorinya? Kenapa Bapak Ibu harus belajar teorinya dulu? Supaya bisa mengerjakan. Berarti pertanyaan saya, saat Bapak Ibu dulu ujian di sekolah, Bapak Ibu mengerjakan ujian itu sesuai teori yang dipelajari kan? Sekarang ujian hidup, teorinya dulu atau ujian dulu? Ujian hidup. Gak apa-apa, saya kan cuma nanya. Menurut Bapak Ibu, ujian hidup itu teorinya dulu atau ujian dulu?
Ujian dulu. Nah, memang Bapak Ibu pas lahir Al-Quran belum ada. Lah kalau sudah ada berarti teorinya dulu atau ujian dulu? Teori dulu. Jadi teorinya dulu, ujian dulu. Teori. Pertanyaan saya, berarti Allah menurunkan Al-Quran sebagai teori kehidupan. Itu maksudnya saat Bapak Ibu diuji nanti, mengikuti teori atau berpikir sendiri? Nah, sekarang saya tanya, Bapak Ibu selama ini ketika diuji, mengikuti teori Al-Quran atau berpikir sendiri? Loh, bisa nggak Bapak Ibu mengerjakan ujian tanpa mengikuti teori? Berarti selama ini Bapak Ibu pas diuji biasanya mikir sendiri atau mengikuti teori Al-Quran? Loh. Jadi Bapak Ibu ngerjainnya nembak aja. Nah, makanya saya ulang. Nah, berarti orang bingung, orang sulit saat menjalani ujian, itu bukan karena ujiannya. Tapi karena Bapak Ibu tidak mengikuti teorinya. Padahal di Al-Quran tuh teorinya jelas, langkah demi langkahnya pasti ada. Berarti kesimpulannya, mungkin nggak masalah tidak selesai kalau kita mengikuti teori. Berarti semua ujian harusnya bisa terselesaikan selama Bapak Ibu mengikuti teori Al-Quran. Berarti yang jadi masalah tuh ujiannya atau karena kita tidak mengikuti teori? Kita tidak mengikuti. Berarti salah siapa? Dari kapan Bapak Ibu salah? Paham? Ini Bapak Ibu nih. Jadi nanti kita mengupas. Misalnya apa sih masalah itu? Sakit, keluarga, ekonomi, apalagi anak. Pokoknya semua masalah ini mari kita samakan. Ya, samakan dengan apa? Menurut Al-Quran bagaimana langkah demi langkahnya. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu percaya Al-Quran itu petunjuk? Berarti petunjuk itu apa? Iya, sama dengan Al-Quran. Petunjuk itu apa petunjuk itu? Iya, pedoman. Petunjuk itu sama. Petunjuk. Petunjuk itu membimbing orang dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kayak saya tadi dari rumah mau ke sini, kan saya nggak tahu. Maka saya buka Google Maps, dari yang saya tidak tahu menjadi tahu. Berarti fungsi petunjuk itu dari awal sampai akhir atau awal saja? Nah, dalam Al-Quran itu Bapak Ibu akan dibimbing dari awal Allah memberikan ujian sampai nanti Allah akan menolong ujian Bapak Ibu. Ngerti? Berarti pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu hidup mengikuti petunjuk, khawatir atau tenang? Khawatir atau tenang? Boleh khawatir? Al-Baqarah ayat 38. Gak apa-apa, kita lihat teorinya. Kan kalau berpendapat masing-masing boleh. Tapi menurut teori Al-Qurannya bagaimana gitu loh Bapak Ibu. Surat Al-Baqarah ayat 38. Apa kata Allah ketika kita benar-benar memang 100% mengikuti petunjuk Al-Quran? Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Terus? Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku. Barang siapa mengikuti petunjukku, berarti ada yang mengikuti, ada yang tidak. Ada yang di jalan yang lurus, ada jalan yang sesat. Kalau jalan yang lurus berarti mengikuti petunjuk. Kalau jalan yang sesat adalah mengikuti hawa nafsunya atau pikirannya sendiri. Terus barang siapa mengikuti petunjukku, terus apa kata Allah? Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi ini cirinya siapa? Orang-orang yang mengikuti petunjuk. Bapak Ibu hidup masih ada rasa takut dan bersedih? Nah, itu dievaluasi. Ya, itu dievaluasi. Ya, karena ternyata kalau orang mengikuti petunjuk, kata Allah tidak ada rasa takut dan bersedih kan? Nah, sekarang saya akan buktikan. Mohon maaf, orang khawatir itu biasanya berpikir saat ini atau besok? Ya, orang khawatir biasanya berpikirnya saat ini atau besok? Atau contoh gini lah, saya besok harus bayar uang kuliah anak saya 20 juta. Sekarang saya belum ada. Saya uangnya belum ada. Besok harus bayar uang 20 juta misalnya. Saya khawatir atau tenang? Saya khawatir tuh mikirin hari ini atau besok? Atau hari ini sama besok sama-sama khawatir?
Ah? Loh, yang membuat ibu khawatir hari ini gara-gara apa? Gara-gara besok kan? Kebayar atau tidak? Berarti orang khawatir hari esok tuh karena dia tahu atau tidak tahu? Hah? Orang khawatir besok itu karena dia tahu atau tidak tahu? Tidak tahu. Karena dia khawatir besok kebayar atau tidak. Kalau dia sudah pegang uang 30 juta, khawatir atau enggak? Kenapa? Karena dia tahu pasti besok saya bisa bayar. Nah, saya tanya sekarang, Bapak Ibu tuh tahu nggak tentang hari esok? Nggak tahu? Tidak tahu? Oke, saya jelaskan. Di dalam Al-Quran, ternyata jenis ayat itu ada 3 masa. Ayat masa yang lalu, cerita para nabi dan para rasul. Ayat yang terjadi saat ini. Dan ayat yang terjadi kepada yang akan datang. Jadi di dalam Al-Quran kalau Bapak Ibu baca, itu tuh dibagi 3. Ayat yang bercerita masa lalu, saat ini, dan yang akan terjadi ke depannya. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu memahami teori Al-Quran, berarti harusnya Bapak Ibu tahu nggak apa yang terjadi ke depan? Jangan dulu. Saya ulang dulu. Di dalam ayat Al-Quran itu, coba Ibu buka aja di ayat Al-Quran. Itu pasti 3 ayat, 3 jenis masa ayat. 1 ayat yang sudah terjadi, cerita para nabi, para rasul dulu, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Lalu ayat yang sedang terjadi, yang sekarang kita jalani. Dan yang ketiga adalah ayat yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Jangan dulu kiamat. Ya. Jangan dulu. Ini yang real dulu. Apa yang akan terjadi? Ya ayyuhallazina amanu istainu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ayat ini Allah berjanji apa? Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ayat ini Allah akan menolong. Berarti kalau akan itu sudah terjadi atau belum terjadi? Nah, pertanyaan saya, berarti ayat ini kepada yang sudah ditolong atau yang belum ditolong? Kenapa Allah bilang? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu yakin ya nanti Allah pasti nolong? Saya ulang dulu. Di dalam Al-Quran, itu menjelaskan ayat yang sudah terjadi, akan terjadi, dan sedang terjadi. Menurut Al-Baqarah 153, Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti ini ayat untuk yang sudah ditolong atau yang belum ditolong? Kalau yang sudah ngapain? Betul? Nah, saya tanya, ini akan terjadi atau sedang terjadi? Akan terjadi. Biar apa? Biar tenang. Berarti kalau Bapak Ibu khawatir, Bapak Ibu takut, salah atau benar? Selama ini Bapak Ibu ketika punya masalah biasanya khawatir atau tenang? Padahal ketika Allah berjanji akan terjadi nggak? Kalau pasti, kenapa masih khawatir? Loh, kan tadi saya bilang makanya ujian dulu atau teori dulu. Berarti Allah buat teori Al-Baqarah 153 ini untuk yang sudah ditolong atau belum ditolong? Karena semua orang pasti punya masalah. Dan Allah janji akan menolong. Berarti Bapak Ibu yakin nggak pasti ditolong? Lah kalau pasti ditolong, terus selama ini yang dikhawatirkan tuh apa? Loh, enggak, artinya terlepas apapun yang sekarang Bapak Ibu jalani, kan yang Allah inginkan seyakin apa Bapak Ibu dengan ayat-ayat Allah kan? Makanya Al-Baqarah ayat 2 apa? Kitab Al-Quran tidak ada keraguan. Boleh nggak sedikit keraguan? Nah, terus itu khawatir kenapa? Loh, kalau kelihatan nggak pakai yakin.
Loh, makanya kan awalnya yang dipanggil siapa? Wahai orang-orang yang Beriman. berarti Allah tahu dalam hidup ini ada yang beriman, ada yang kurang beriman. Bapak Ibu itu beriman atau kurang beriman? Saya ulang ya. Jadi ini bukan kita cerita tentang masalahnya, bukan. Yang kita ceritakan saat Bapak Ibu dapat masalah, sikap Bapak Ibu kepada Allah itu seperti apa? Iya, artinya tuh kalau masalah, mohon maaf ya, masalah itu takdir atau pilihan? Masalah itu takdir atau pilihan? Ya, masalah itu ujian hidup, kejadian yang menimpa kita itu takdir atau pilihan? Takdir itu apa? Enggak, saya tanya, siang malam itu takdir atau bukan? Perlu kita ributkan atau kita jalani? Kenapa Bapak Ibu nggak pernah ribut tentang siang malam? Nah, itu bisa jawabnya. Kenapa? Mau diributkan atau tidak, berubah atau tidak? Berarti kalau Bapak Ibu meributkan siang malam, wajar atau lucu? Oke, ujian hidup itu takdir atau bukan? Perlu diributkan atau dijalani? Ibu ketika mendapatkan ujian ribut atau menjalani? Kenapa siang malam tidak diributkan? Tapi Bapak Ibu diuji kok diributkan? Kan sama-sama takdir. Loh, ayo saya tanya dulu ya Bapak Ibu ya. Kenapa Bapak Ibu siang malam nggak meributkan? Tapi kenapa ujian kok diributkan? Karena dua-duanya adalah takdir Allah. Dan mau diributkan, tidak diributkan, tidak ada yang bisa menghindar dari takdir Allah. Berarti ujian itu takdir atau bukan? Siang malam? Perlu diributkan atau dijalani? Nah, kalau ibu masih ribet sama ujian, berarti ibu tuh wajar atau lucu? Dari kapan Bapak Ibu jadi orang lucu? Ayo, paham nggak ini Bapak Ibu? Jadi sebelum kita bicara penyelesaian ujian, Pak, Bapak Ibu harus sadari dulu, oh ya sudah, yang namanya ujian itu memang takdirnya hidup manusia. Mau diributkan, tidak diributkan, Bapak Ibu nggak akan bisa menolak. Karena setiap orang akan menjalani takdirnya masing-masing. Tinggal pilihannya di jalan yang lurus atau di jalan yang sesat. Kalau di jalan yang lurus berarti mengikuti teori Al-Quran. Kalau di jalan yang sesat berarti mengikuti pikirannya sendiri. Bapak Ibu ketika dikasih masalah, dikasih ujian sama Allah, mengikuti teori Al-Quran atau berpikir sendiri? Berpikir sendiri. Karena kalau sudah ada petunjuknya, masih perlu nggak kita berpikir? Loh nggak usah, kan udah ada petunjuknya. Saya tanya, dalam hidup itu sudah ada belum petunjuknya? Nah, terus kenapa masih bingung? Paham Bapak Ibu ini ya? Jadi sekarang kita akan mengupas apa yang harus kita lakukan ketika ujian itu datang. Lalu bagaimana kita menyingkapi, langkah-langkahnya bagaimana sampai nanti ujian itu ditolong Allah. Karena kalau nggak begitu nanti Bapak Ibu tetap nanti muter-muter terus. Harusnya Bapak Ibu semakin ahli di dalam menyelesaikan masalah hidup. Karena pikiran Bapak Ibu terlalu kreatif. Akhirnya petunjuk suruh belok kanan, Bapak Ibu malah belok kiri. Kebiasaan siapa itu? Ya, udah nggak pakai bantahan kayaknya. Baik, sekarang yang saya bahas yaitu bagaimana agar ketika ujian itu datang, ibu benar-benar mengikuti petunjuk Allah ya. 19 ayat 61, silakan. Surat 19, surat Maryam ayat 61. Apa kata Allah? Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Bapak Ibu udah pernah lihat surga nggak? Tapi ini janji siapa? Allah berjanji kepada kita. Terus? Sekalipun surga itu tidak tampak. Saya, Bapak Ibu belum pernah lihat surga.
Ya, tapi Allah berjanji akan diberikan kepada orang-orang yang soleh lah, gitu ya. Perhatikan, ketika Allah berjanji apa? Bapak Ibu garis bawahi di sini ya. Terus? Sungguh janji Allah itu pasti ditepati. Berarti ketika Allah berjanji, pasti akan ditepati, terjadi nggak? Berarti meskipun kita belum ditolong, pasti ditolong nggak? Ibu sadar ini? Saya tanya berarti, lebih besar mana? Masalah atau janji Allah? Lebih besar mana? Janji Allah atau masalah yang kita jalani? Lebih besar janji Allah. Berarti ada masalah nggak bagi orang yang beriman kepada janji Allah? Bapak Ibu ngaku beriman? Oh, nggak yakin. Saya ulang. Lebih besar mana janji Allah dengan masalah yang dihadapi? Kalau Allah nggak berjanji menolong, ngapain kita jalani? Justru kita masih bisa menjalani hidup ini gara-gara memang Allah berjanji. Makanya di rukun iman yang pertama, Bapak Ibu disuruh beriman kepada Allah. Beriman kepada apanya? Kepada janjinya. Loh, Bapak Ibu kan selama ini di rukun iman pertama, rukun beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran, kan begitu kan? Salah satu keyakinan kita sebagai orang Islam, kita disuruh beriman kepada Allah. Beriman kepada apanya? Janjinya. Beriman kepada janjinya. Jadi meskipun kita menjalani masalah itu sulit, pasti ada kemudahan nggak? Tahu dari mana? Dari Allah berjanji, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kenapa ketika Bapak Ibu menjalani ujian, yang terpenting itu ujiannya, solusinya atau janji Allahnya? Sudah begitu atau belum? Ngerti nggak Bapak Ibu? Ternyata Allah memberikan ujian, dan ternyata Allah cuma menguji keyakinan kita atau kemampuan kita. Ya, saya ulang. Allah tuh menguji kemampuan kita atau keyakinan kita. Baik, berarti ketika nanti Bapak Ibu diuji oleh Allah lewat ujian, Bapak Ibu tuh yakin atau mikir? Bapak Ibu ketika nanti diuji oleh Allah, itu yakin atau mikir? Kalau sudah yakin, masih berpikir nggak? Kalau masih berpikir, itu tahu jawabannya. Ya, artinya itu berarti Allah hanya akan melihat sikap perbuatan kita, bukan kemampuan kita. Kalau memang kita mampu, ngapain Allah nyuruh minta tolong? Berarti kita tuh disuruh minta tolong atau disuruh menyelesaikan? Hah? Kita tuh disuruh menyelesaikan atau minta tolong? Tapi Bapak Ibu senangnya yang mana? Ayo, Bapak Ibu lebih senangnya yang mana? Menyelesaikan atau minta tolong? Hah? Ya, artinya terlepas apapun lah. Saya tanya dulu ya, Bapak Ibu selama ini ketika diuji senangnya menyelesaikan atau minta tolong? Benar? Ya, enggak. Harus niat satu dulu ya. Ibu saat ikhtiar niatnya menyelesaikan atau minta tolong? Kalau tidak ditolong Allah, sekarang saya kunci. Allah itu akan menolong kepada yang bersyukur atau mengeluh. Ibu bapak selama ini ketika dikasih ujian mengeluh atau bersyukur? Nah, berarti selama ini ibu niatnya menyelesaikan atau minta tolong? Kalau niatnya minta tolong, harusnya bapak ibu bersyukur. Tapi kalau niatnya ingin menyelesaikan, pasti mengeluh. Karena bapak ibu niatnya dari awal bukan minta tolong. Niatnya karena ingin menyelesaikan. Ketika belum selesai, akhirnya mengeluh. Padahal bapak ibu 17 kali dalam sholat 5 waktu, selalu baca iyyaka na'budu. Artinya apa itu? Nah itu tahu. Berarti bapak itu selama ini tuh minta tolong atau ingin menyelesaikan? Dan itu yang pusing-pusing itu loh. Kira-kira lebih mudah minta tolong atau menyelesaikan? Tapi senangnya yang mana?
Bayangkan teorinya udah ada, tapi Bapak Ibu masih terus berpikir sendiri. Loh kan Ustaz, saya dikasih akal. Akal itu dipakai untuk apa? Akal itu dipakai memahami petunjuk-petunjuk Al-Quran, bukan berpikir sendiri. 38 ayat 29. Surat 38, surat Sad ayat 29. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, Terus? agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Oke, perhatikan nih Bapak Ibu. Akal itu dipakai apa? Berpikir besok bagaimana solusinya atau apa menurut Al-Quran. Terus? Dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nah, jadi akal itu dipakai memahami pelajaran Al-Quran atau berpikir besok bagaimana? Pelajaran Al-Quran. Ini menurut Al-Quran bagaimana cara menyelesaikannya. Bukan berpikir sendiri. Seberat apapun masalah Bapak Ibu, kalau mengikuti petunjuk selesai nggak? Tapi kalau mengikuti pikiran sendiri? Nah, saya tanya nih, yang stres, yang pusing itu ngikuti Al-Quran atau pikiran sendiri? Dari kapan Ibu begitu? Sampai kapan? Ayo, kita jujur ya. Jadi kita belum dulu bicara masalah ya. Saya cuma bicara dulu, ini tuh yang salah tuh di mana? Di ujiannya. Kalau ujian kan takdir. Bapak Ibu terima tidak terima juga nggak bisa. Tapi ternyata kesalahannya itu dalam rangka langkah demi langkahnya. Berarti yang kita akan bahas adalah bagaimana langkah demi langkah ketika ujian itu datang sampai nanti Allah memberikan pertolongan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Baik, sekarang langkah yang pertama. Ketika masalah datang, apa yang harus dilakukan? Menerima. Menerima itu mudah atau sulit? Tuh. Langkah yang pertama. Suami nggak pulang-pulang, menerima nggak? Hah? Ayo. Langkah yang pertama apa? Bukan. Kan tadi saya bilang, kalau langkah yang pertama menerima, makanya saya tanya, menerima itu sulit atau mudah? Sulit lah, gimana orang bisa menerima kalau begitu? Difitnah orang, diterima atau emosi? Loh katanya menerima tadi. Oh. Langkah yang pertama apa? Al-Baqarah ayat 2. Saya balik lagi ke rumus dasar. Surat Al-Baqarah ayat 2. Apa kata Allah? Apa? Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Apa? Tidak ada keraguan itu apa? Jadi langkah yang pertama, ketika Bapak Ibu nanti dapat masalah, apa yang pertama? Yakin apa? Yakin bahwa Allah pasti nolong saya. Kalau sudah yakin, menerimanya mudah atau sulit? Itu maksudnya, Bu. Lah gimana bisa menerima kalau kita nggak yakin? Nah, prakteknya sulit. Praktek sulit itu karena sulit atau belum terbiasa? Lah biasanya mikir, biasa yakin. Nah, itu mau dirubah, Pak. Saya ulang dulu ya. Jadi kenapa yakin itu yang pertama? Karena Bapak Ibu dapat petunjuk atau tidak tergantung dari keyakinan. 10 ayat 9. Surat 10, surat Yunus Ayat 9. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman Lihat, Allah hanya panggil orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Berarti yang penting itu yakin dulu atau khawatir dulu? Makanya masalah bisa selesai atau tidak tergantung dari pukulan pertama. Ibu yakin, dibimbing petunjuk. Ibu khawatir, Allah biarkan. Padahal mohon maaf ya, yakin dan tidak yakin itu takdir atau pilihan? Hah? Yakin dan tidak yakin, takdir atau pilihan? Pilihan. Petunjuk itu untuk semua manusia
atau untuk orang yang yakin? Petunjuk Al-Quran untuk semua manusia atau bagi orang yang yakin? Ya, 45 ayat 20. Jadi langkah yang pertama kalau punya masalah yakin dulu ya Bapak Ibu ya. Yakin pasti Allah menolong. Baru nanti kita praktek. Surah 45 ayat 20. Apa kata Allah? Untuk semua manusia atau untuk orang yang yakin? Al-Jaziyah ya Bu. Ayat 20. Ya. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Al-Qur'annya untuk semua manusia. Terus? Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Tapi petunjuknya cuma untuk siapa? Karena kalau Bapak Ibu nggak yakin menjalani masalah, kalau Ibu dari awal nggak yakin, Ibu nggak akan bisa menjalani. Yang ada cuma khawatir, bingung, stres kan? Padahal mau stres, mau khawatir pun harus dijalani nggak? Nah, harusnya kalau Ibu sadar, harusnya saat menjalani itu penuh keyakinan atau kekhawatiran. Berarti orang khawatir itu sadar atau tidak? Nah, Ibu selama ini sadar atau tidak? Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi langkah yang pertama Bapak Ibu pasti kasih masalah apa di pikiran Bapak Ibu? Yakin apa? Allah pasti menolong. Jelas? Setelah yakin apa yang harus dilakukan? Yang kedua. Setelah yakin berarti diterima atau ditolak? Diterima. Terima ngomongnya apa? Alhamdulillah. Berarti apapun nanti yang menimpa Bapak Ibu ucapkan apa? Alhamdulillah. Nggak punya uang. Alhamdulillah. Suami pelit. Istri cerewet. Muncul. Nah, suami nggak pulang. Suami mancing. Lakukan dulu. Ya. Jadi langkah yang kedua apa? Setelah yakin? Diterima. Orang menerima, ngomongnya apa orang menerima? Diterima ya. Kenapa harus diterima? Kenapa harus diterima Bapak Ibu? Gini, biar saya jelaskan biar gampang ya. Bapak Ibu tuh kalau ujian sekolah, kalau ingin lulus, soalnya diterima atau ditolak? Bisa nggak nolak soal tapi lulus? Jadi kenapa ujian itu harus diterima? Ya biar lulus. Saya tanya, Bapak Ibu selama ini, kalau dapat ujian tuh langsung diterima atau ditolak dulu? Ditolak tapi ingin lulus. Terus ngerjain apa? Wah, tidak mungkin orang bisa lulus ujian kalau menolak soal. Jadi menerima itu wajib atau tidak? Wajib bagi yang ingin lulus. Apapun itu, sakit, nggak punya uang, atau misalnya bangkrut, dizolimi, diterima dulu. Berarti menerima itu mudah atau sulit? Mudah bagi yang yakin. Sulit bagi yang kurang yakin. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu yakin nggak sama Allah? Buktinya? Selalu bisa menerima ujian-ujian hidup. Jadi orang yang yakin itu salah satu cirinya adalah selalu bisa menerima ujian. Ini belum diajarin caranya Pak. Nanti saya ajarin. Tapi ngerti dulu ya, ini adalah rangkanya dulu. Nanti setelah Bapak Ibu tahu teorinya, harus diajari cara mempraktekannya. Ya kan begitu sebenarnya. Tapi ngerti dulu ya. Jadi setelah menerima ujiannya dengan keyakinan, maka langkah ketiga apa? Berdoa. Kenapa berdoa itu harus dalam kondisi menerima? Supaya dikabulkan. Jangan coba-coba berdoa dalam keadaan marah ya. 21 ayat 87. Nggak boleh. Berdoa dalam keadaan marah, keadaan sedih itu jangan coba-coba ya. Surah 21 Al-Anbiya ayat 87. Ya. Jangan coba-coba berdoa dalam keadaan marah, Bapak Ibu. Dan ingatlah kisah Zun dan Nun atau Nabi Yunus. Ya. Ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Terus? Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap.
Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Jangan berdoa dalam keadaan marah. Makanya Bapak Ibu nanti setelah menerima baru berdoa. Ingat ya. Terus yang kedua, jangan berdoa dalam keadaan sedih. Kalau sedih itu berarti kan tidak menerima takdir Allah. 68 ayat 48. 68 ayat 48. Surat 68. Sedih itu Surat menjauhkan. Al-Qalam. Ayat 48. Surat Al-Qalam ayat 48. 68 ayat 48. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu. Terus? Dan janganlah engkau seperti Nabi Yunus, orang yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan hati yang sedih. Awas ya. Jadi kenapa kita harus menerima dulu agar tidak terjebak dengan kemarahan dan kesedihan. Ketika Bapak Ibu berdoanya sudah dalam kondisi menerima, insya Allah akan kabulkan dan dibimbing. Saya tanya ya, seberat apapun masalah Bapak Ibu, kalau doa Bapak Ibu dikabulkan, selesai nggak masalahnya? Makanya sikap menerima itu sangat penting. Ya, menerima itu yang mudah karena Allah atau karena orang? Berarti ikhlas itu mudah atau sulit? Ya, ikhlas itu mudah atau sulit? Saya ulang lagi. Namanya ikhlas itu karena Allah atau karena orang? Karena Allah. Berarti ikhlas itu sulit atau mudah? Ikhlas itu mudah atau sulit? Mudah, syaratnya harus apa ikhlas tuh? Karena Allah. Berarti sulit itu karena siapa? Karena manusia kan? Sekarang saya tanya, ibu tuh selama ini lebih sering karena Allah atau karena orang? Ikhlas itu akan sulit kalau Bapak Ibu karena orang. Ikhlas itu akan mudah kalau karena Allah. Kira-kira lebih enak yang mana melakukan sesuatu? Karena Allah atau karena orang? Nah, itu jawabannya benar. Berarti ikhlas sulit atau mudah? Loh, saya tanya, makanya saya ulang dulu. Selama ini kebiasaan kita karena orang atau karena Allah? Kebiasaan kita. Nah itu masalahnya. Ini kan cuma merubah kebiasaan. Jadi sebenarnya yang perlu dirubah tuh masalahnya atau diri kitanya. Nah makanya Bapak Ibu harus mulai melatih dari hari ini. Contoh tadi pas dikasih masalah, yakin dulu atau mikir dulu? Yakin. Kalau sudah yakin berarti menerima mudah atau sulit? Mudah. Setelah menerima baru berdoa. Janji Allah kepada orang-orang yang ikhlas apa? Dikabulkan. 29 ayat 65. Surat 29, surat Al-Ankabut ayat 65. Kan Bapak Ibu tinggal ikuti teori Al-Quran aja sebenarnya kalau punya masalah tuh Pak. Runut aja teorinya. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian atau ikhlas kepadanya. Orang-orang di tengah laut berdoa kepada Allah dengan ikhlas Pak. Terus mereka minta dikembalikan ke darat. Terus? Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat. Dikabulkan doanya? Gara-gara apa? Gara-gara ikhlas. Makanya kalau sekarang doa Bapak Ibu belum dikabulkan, pasti belum ikhlas. Berarti Bapak Ibu tuh ikhlas tuh berdoa itu niatnya supaya dikabulkan atau hanya menjalankan perintah Allah? Ayo saya ulang lagi. Allah mengabulkan doa orang-orang ikhlas. Ikhlas itu berarti niatnya karena Allah atau supaya dikabulkan? Kan ikhlas itu karena Allah kan? Berarti harusnya Bapak Ibu niat berdoa itu supaya dikabulkan atau karena Allah? Selama ini Bapak Ibu berdoa supaya dikabulkan atau karena Allah? Lah, jadi kenapa selama ini
Kok saya punya masalah tapi doa belum dikabulkan, belum ditolong Allah. Ternyata selama ini Bapak Ibu tidak mengikuti petunjuk secara tidak sadar. Karena kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk, pasti masalahnya selesai. Jujur, Bapak Ibu selama ini berdoa supaya dikabulkan atau hanya karena Allah? Padahal dikabulkan tidak kabulkan urusan siapa? Kenapa ikut-ikutan urusan Allah? Udah 1 jam. Hah? Udah 1 jam. Sudah selesai. Ayo. Ibu mulai paham kenapa masalah kita belum selesai? Yang salah yang mana? Di nomor berapa tadi? Nomor 1 keyakinan. Nomor 2 berdoa dengan ikhlas. Ya kan? Menerima kan? Yang ketiga berdoa dengan ikhlas. Ibu salahnya di mana nih? Salah satu di 3 ini. Tiga-tiganya? Nah. Oke, setelah kita berdoa, kita wajib ikhtiar nggak? Baik, wajib ya. Untuk merubah masalah atau merubah akhlak kita kepada Allah agar ditolong. Selama ini Bapak Ibu ikhtiar untuk merubah masalah atau merubah akhlak kita kepada Allah. Hah? Jadi Bapak ketika dikasih soal ujian, soalnya dirubah. Ayo, saya tanya ini. Bapak Ibu selama ini ketika diuji, itu tuh ikhtiar tuh untuk merubah masalahnya atau merubah diri kita agar layak ditolong Allah. Merubah masalah. Jadi dulu waktu di sekolah guru ngasih soal dirubah soalnya. Tuh. Ayo, pasti salahnya di sini. Bapak Ibu diuji itu bukan merubah soalnya. Bapak Ibu diuji itu merubah diri Bapak Ibu agar layak ditolong Allah. Jadi soal itu dirubah atau dijalani? Terus selama ini Bapak Ibu emosi itu gara-gara ingin merubah atau menjalani? Surat 8 ayat 53. Surat 8 surat Al-Anfal ayat 53. Apa kata Allah? Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum. Allah tidak akan merubah nikmat, keadaan, masalah suatu kaum. Coba terus. Hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kita disuruh merubah soal atau merubah diri? Ibu selama ini ketika diuji merubah soal atau merubah diri? Suami ibu menjengkelkan. Ibu ingin merubah suami atau merubah diri ibu jadi sabar, baru Allah rubah suaminya. Kenapa selama ini Bapak Ibu nggak ngikuti petunjuk? Iya, makanya pilihannya kan cuma 2 kan, mengikuti petunjuk atau hawa nafsu, di jalan yang lurus atau di jalan yang sesat. Berarti kalau masalah kita belum selesai-selesai, selama ini berarti kita di jalan yang mana? Makanya nggak selesai-selesai. Disuruh merubah diri, ingin merubah soal. Ayo. Berarti berobat itu wajib nggak ke dokter? Dalam rangka menjalankan perintah atau supaya sembuh? Dalam rangka menjalankan perintah Allah atau supaya sembuh? Jadi yang penting itu niat karena Allah atau supaya sembuh? Selama ini fokusnya sembuh atau karena Allah? Bapak Ibu berobat itu niatnya ibadah. Bonus dari ibadah nanti Allah menyembuhkan lewat tangan dokter. Berarti tujuan kita berobat itu sembuh atau beribadah? Ibadah. Kita diciptakan beribadah atau sembuh? Ibadah. Terus Bapak Ibu selama ini ke dokter supaya sembuh atau beribadah? Emang ada perintah lain? Enggak ada, Bu. Perintah Bapak Ibu itu beribadah. Beribadah itu berarti saat menjalani ikhtiar, saat ke dokter di situ latihan kesabaran, latihan keikhlasan.
bersyukur kepada Allah. Baru dari sikap itu Allah menyembuhkan lewat tangan dokter. Makanya kita diciptakan beribadah atau hanya beribadah? Hanya itu satu atau dua? Satu. Kenapa niatnya supaya sembuh? 51 ayat 56. Tambah 57-nya. Surat 51 ayat 56. Coba perhatikan, benar nggak? Allah menciptakan kita hanya beribadah. Surat Az-Zariyat ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Melainkan agar itu apa? Berarti ada perintah lain nggak? Berarti kita diciptakan tuh hanya beribadah atau beribadah? Hanya beribadah atau beribadah? Berarti satu-satunya kan? Terus kenapa selama ini niatnya supaya sembuh? Kenapa selama ini niatnya supaya lunas? Loh silakan Bapak Ibu ikhtiar, tapi harusnya ngikuti petunjuk. Kenapa jadi berpikir supaya sembuh? Berarti tujuan utama ibadah atau supaya sembuh? Selama ini tujuannya ibadah atau supaya sembuh? Niat Bapak Ibu beribadah, maka 57-nya apa yang Allah siapkan? 57-nya. 57-nya, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Nah, Dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepada. berarti ketika Bapak Ibu niat hanya beribadah, disembuhkan nggak? Rezeki itu kan kesehatan, uang. Berarti orang beribadah mungkin nggak kekurangan. Berarti kalau sekarang kekurangan, cek. Berarti pasti niatnya bukan karena Allah. Padahal kalau Bapak Ibu melakukan karena Allah, biasanya kecewa atau bisa ikhlas. Kalau Bapak Ibu karena Allah, harusnya kecewa atau menerima? Ya? Harusnya menerima kan? Ibu Bapak ingin kecewa nggak? Tidak ingin. Berarti harus karena Allah atau karena orang? Nah, Ibu masih sering kecewa nggak? Jadi yang kedua apa? Setelah kita mau ikhtiar, tolong niatnya diluruskan ya Pak ya. Niat saya melakukan apapun hanya karena Allah. Bonus karena Allah maka jalan keluar. Bonus karena Allah adalah kesembuhan. Bonus karena Allah adalah dilancarkan rezekinya. Jadi rezeki lancar, sembuh, sehat, ekonomi meningkat. Itu hanya bonus dari Allah setelah kita memang murni hanya menjalankan perintah Allah. Kayak Bapak Ibu dulu waktu kecil, nah kamu sekolah yang pintar. Uangnya, bekalnya, bayaran sekolahnya dari siapa? Orang tua. Tugas kita apa? Nah, pernah nggak mikirin uang biayanya dari mana? Kenapa? Masih kecil. Karena urusan kita hanya sekolah. Di dunia urusan kita itu apa? Hanya beribadah. Maka urusan Allah mencukupi semuanya. Beribadah itu apa? Segala kegiatan yang dilakukan karena Allah. Kalau tidak karena Allah, tidak ibadah. Makanya kadang-kadang Allah sempitkan. Ya, saya tanya nih, sholat duha itu supaya dibukakan rezeki atau hanya karena Allah? Ibu selama ini niat sholat duha kenapa? Paham nggak ini Ibu? Sedekah infak itu karena Allah atau supaya diganti? Kalau namanya definisi sedekah apa? Sedekah itu apa? Memberi sesuatu karena Allah kan? Ya, Allah pasti ganti nggak? pasti. Dari mana Bapak Ibu tahu? Nah, Bapak Ibu lakukan karena Allah, maka Allah akan buktikan janjinya. 42 ayat 27. Kalau Bapak Ibu sedekah karena Allah, Allah pasti ganti. 42 surat Ayat Asy-Syura, 27. Ayat 27. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui terhadap
keadaan hamba-hambanya Oke. dan Maha melihat. Perhatikan dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap sedekah atau apapun yang Bapak Ibu lakukan, tolong niatnya karena Allah dulu ya. Dari mana saya tahu akan diganti? Surat Az-Zumar 39. Surat Sabah, surat 34. Surat Ayat 39. Ketika Bapak Ibu bersedekah, maka Bapak Ibu niat karena Allah, maka janji Allah pasti akan mengganti. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 34. Surat Sabah, ayat 39. 39. Benar nggak Allah akan ganti? Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki Terus? di antara hamba-hambanya. Terus? Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Berarti apapun yang Bapak Ibu kasih, pasti diganti nggak? Berarti perlu dipikirkan atau hanya karena Allah saja? Berarti janjinya akan terjadi nggak? Bagi siapa? Bagi orang-orang yang niatnya hanya beribadah. Cirinya orang hanya karena Allah kecewa atau menerima? Ibu sudah melayani suami dengan baik. Suaminya nggak menghargai ibu. Masalah nggak? Nah, ibu melayani suami dengan baik karena Allah atau karena suami? Berarti yang Allah uji itu apa? Hatinya atau hartanya? Hatinya. 33 ayat 11. Surat 33, surat Al-Ahzab ayat 11. Semua ujian tuh hatinya, Bu. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang dahsyat. Jadi kalau Bapak Ibu bermasalah, sebenarnya yang bermasalah itu bukan masalahnya, Pak. Tapi hatinya. Istri cerewet pun kalau Bapak bahagia, masalah nggak? Secerewet apapun istri, kalau Bapak bahagia, masalah nggak? Bapak lebih bahagia istri cerewet atau tidak cerewet? Saya ulang ya, karena ujian itu yang digoncang hatinya, maka obatnya cuma satu, Bu, nggak ada yang lain. 10 ayat 57. Surat 10, surat Yunus ayat 57. Ya, karena ujian itu yang digoncang hatinya, maka obatnya nggak ada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Maka obatnya cuma pemahaman ayat Al-Quran. Bapak Ibu jalani sesuai Al-Quran, insya Allah nanti sembuh. Sunatullahnya tetap harus berobat, tetap harus melunasi hutang. Tapi ketika niat karena Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Berarti sekarang kalau kita masih sulit-sulit, cek hatinya karena Allah atau bukan. Karena itu adalah sinyal dari Allah untuk memperbaiki diri. Nah, mohon maaf, selama ini orang ketika dikasih masalah, bukan merubah diri, tapi merubah masalahnya. Jadi dulu waktu ibu sekolah dikasih ujian fisika, dirubah jadi bahasa Indonesia. Ya. Jadi jangan coba-coba merubah soalnya Bapak Ibu ya. Soal Allah buat itu untuk merubah diri, bukan merubah soalnya. Jadi ketika misalnya dikasih apa, masalah apa, yang paling mudah, misalnya sakit, masalah apapun, jalani aja sakitnya. Selama kita merubah diri kita menjadi ikhlas, pasti Allah selesaikan. Karena memang yang bisa menyelesaikan masalah itu bukan kita, tapi Allah dengan pertolongannya. Dan Allah menawarkan nggak kita ditolong Allah? Allah nawarkan kan? Saya tanya, logikanya kalau menawarkan harusnya ditolong nggak? Nah, terus kenapa nggak ditolong-tolong? Surat 10 ayat 109. Surat 10, surat Yunus ayat 109. Kenapa tidak ditolong-tolong? Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran. Surat 10 ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Tolong setiap ujian tuh ikuti petunjuknya. Terus? Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Berarti Bapak Ibu disuruh apa? Bapak Ibu ketika punya masalah tuh ingin sabar atau ingin cepat selesai? Bapak Ibu kalau dikasih masalah ingin sabar atau ingin cepat selesai? Menurut petunjuk sabar atau cepat selesai?
Menurut hawa nafsu? Bapak Ibu selama ini ngikuti petunjuk atau hawa nafsu? Hawa nafsu itu dikuasai siapa? Berarti Bapak Ibu ngikuti siapa? Ya. Nah, berarti sekarang yang terakhir, apa yang harus kita lakukan setelah kita kajian di sini kan? Ternyata semua ujung-ujungnya masalah, mau terima tidak terima, mau lama atau sebentar, kita dipaksa Allah untuk sabar. Betul? Sabar itu sulit atau mudah? Sabar itu sulit atau mudah? Harusnya mudah. Kenyataannya sulit atau tidak tahu caranya. Nah, 16 ayat 18. Jadi Bapak Ibu tinggal praktek ini aja ya, nanti pas menjalani. Surat 16, surat An-Nahl ayat 18. Ya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, Mohon maaf kok. Surat 18 ayat 68. Surat Al-Kahf ayat 68. Ya. Sabar itu bukan sulit ya Bapak Ibu ya. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Jadi sabar itu bukan sulit, tapi karena selama ini kita tidak memahami caranya. Ya. Saya tanya, Ibu kalau saya minta buat teh manis jadi masalah nggak? Kenapa? Ibu sudah tahu caranya. Ya kan? Siapkan air, gula, dan teh. Bapak Ibu kalau disuruh bersabar sulit atau mudah? Sulit, karena Bapak Ibu belum tahu caranya. Berarti yang Bapak Ibu perlukan adalah sekarang, saya ujian harus sabar. Kan suka tidak suka memang harus sabar kan? Ya kan? Ternyata sabar itu satu bersama Allah, yang kedua Allah pasti akan menolong. Gimana cara sabar dengan mudah? Bagaimana supaya sabar kita bisa mudah? Nah, ini yang harus Bapak Ibu latih ya. Yang lama ikuti saja dulu ya. 64 ayat 11. Surat 64, surat At-Taghabun ayat 11. Ibu mulai latihannya, merubah sikap, merubah pemikirannya. Karena Ibu suka nggak suka memang harus sabar, nggak bisa menentukan kapan selesai soalnya. 64 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Saya ulang dulu Bapak Ibu harus pahami dulu ayat ini ya. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ini apa maksudnya Bapak Ibu? Semua kejadian yang menimpa kita, Bapak Ibu tahu semua kejadian yang menimpa kita siapa? Izin siapa? Tahu? Berarti nanti pas ada kejadian, Bapak Ibu lihat kejadiannya atau lihat izinnya? Saya ulang. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Berarti nanti ketika ada kejadian, Bapak Ibu lihat kejadiannya atau lihat izinnya? Hah? Kalau lihat kejadian nggak bisa sabar. Kalau Bapak Ibu ingin sabar tapi lihat kejadian nggak akan bisa. Pasti kesel. Oh lihat di kejadiannya kan? Tapi kalau lihat izinnya, insya Allah menuju sabar. Saya ulang. Berarti nanti yang dirubah itu masalahnya atau izinnya? Saya ulang. Semua kejadian, coba baca lagi. Nggak apa-apa, harus pelan-pelan. Diulang ya Ibu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin. Kecuali itu apa kecuali? Berarti bisa nggak kejadian menimpa tiba-tiba? Harus lewat apa? Saya tanya, kalau Allah mengizinkan benar atau salah? Benar. Kalau benar yang wajar diterima atau marah-marah? Terima ngomongnya apa? Berarti ketika ibu dimarahin orang, kenapa? Ibu lihat awalnya. Jadi harus perhatian. Ini saya cerita sebentar ya. Ibu benar-benar melihat izin Allah. Pas Allah bersama kan? Allah bersama. Saat ibu bersama Allah doa dikabulkan.
Itu yang terjadi waktu kejadian saya. Bulan Juni 2023 ada orang marah-marah kepada saya. Juni 2023 ada orang marah-marah kepada saya. Kalau saya ingin sabar, berarti yang dilihat kejadian atau izin? Izin. Kan pilihan kan? Saya lihat izin. Saya bilang, ya Allah saya terima. Meskipun saya emosi, tapi karena ini izinmu, saya terima. Akhirnya hati saya tenang. Dan ketika hati kita tenang, Allah bersama, doa dikabulkan nggak? Waktu itu di pikiran saya ingin naik haji. Karena daftar ke DKI itu 35 tahun antriannya. Tapi kalau Allah mengabulkan, Allah manggil, pasti selesai. Saya bilang, ya Allah saya ingin naik haji. Tapi dalam keadaan menerima dulu ya. Menerima bukan karena orang, tapi karena izin Allah. Apa yang terjadi? 2024 saya naik haji, 2025 saya naik haji. Berarti saya terima kasih atau emosi sama yang ngefitnah saya? Berarti nanti ketika ibu dimarahin suami, terima kasih atau emosi? Silakan dibuktikan. Kan tadi saya bilang, Al-Quran itu akan diyakini kalau Bapak Ibu dibuktikan. Nah, ini perlu merubah diri atau merubah masalah? Yang tadinya dilihat kejadiannya, tolong dirubah menjadi izinnya. Ini latihan. Berarti saya tanya, cepat atau lambat tergantung siapa? Tergantung kita. Nah, kalau ada kejadian, ibu mau lihat kejadiannya boleh, lihat izin boleh. Kayak gini lah, ibu kalau mau tahajud, awal-awal minggu pertama, kedua berat atau ringan? Setelah 3 bulan? Nah, sama. Sekarang ibu masih merasa berat karena yang dilihat kejadian kan? Nah, nanti ibu mulai latihan melihat izin. Kalau nanti lihat izin tenang, langsung berdoa. Ya, kalau nanti Bapak Ibu, misalnya difitnah, Bapak Ibu tenang, saya terima ya Allah, tenang, berdoa langsung. Ngerti Bu? Jadi Allah buat kejadian dizolimi, difitnah, ya, dicaci, dihina, itu bukan membuat supaya kita menderita. Itu cara Allah mau mengabulkan doa kita. Cuman karena kita nggak paham, setan masuk, akhirnya sakit hati atau berdoa biasanya. Lebih penting mana? Doa dikabulkan atau sakit hati? Tapi biasanya ibu milih yang mana? Iya, karena nggak bisa. Ibu nggak akan dikabulkan kalau berdoa dalam keadaan marah. Ibu harus terima dulu bahwa ini atas izin Allah, diterima, baru mohon. Jadi misalnya ketika Bapak misalnya dimarahin istri, Bapak terima dulu. Ya Allah, ini atas izinmu diterima, baru Bapak mohon. Minta istri apa Pak? Baru. Minta istri dibolak-balikan hatinya, bukan baru. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa lah insya Allah. Berarti sabar tergantung apa ini? Kebiasaan. Berarti nanti kalau ada kejadian, ibu lihat kejadian, lihat izin? Ya, kalau nanti ada kejadian, lihat izin. Harus latihannya Bapak Ibu ya? Lihat izin. Sampai terbiasa. Kalau sudah terbiasa, berarti berat atau ringan? Udah, doa Bapak Ibu dikabulkan. Baik. Oh, ini udah. Ada pertanyaan? Silakan. Kenapa Allah mengkondisikan misalnya kita sebagai pengusaha, kemudian ada orang menipu kita, tidak membayar hutang dan lain, kemudian ada seorang atau istri yang tahu-tahu kesel mengeselin gitu ya. Terus ada sahabat yang tiba-tiba menjadi ngeselin kita juga. Apa dikondisikan? Apa memang sifat orang itu? Surat 7 ayat 42, silakan. Surat 7 surat Al-A'raf ayat 42. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Allah menguji itu tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Saya mohon maaf, saya tanya ya, ujian nyuntik orang itu, ujian seorang montir atau dokter? Ujian nyuntik orang, itu tuh dokter atau montir?
Dokter? Bukan montir? Sekarang pertanyaan Pak Barna kan Mbak? Gini. Berarti yang namanya ujian istri atau ibu rumah tangga itu biasanya dari mana? Anak atau suami? Berarti Bapak Ibu tahu nggak kalau ibu rumah tangga itu pasti diuji anak dan suami? Ya, saya ulang. Bapak Ibu tahu nggak ketika Bapak Ibu diuji itu, misalnya kalau ibu rumah tangga, berarti kan diujinya anak dan suami, betul? Kalau pengusaha diujinya lewat mana? Bisnisnya, modalnya kan begitu ya? Berarti ujian itu disesuaikan atau tidak disesuaikan? Kenapa harus disesuaikan? Ya, kenapa harus disesuaikan? Kenapa harus disanggupkan? Supaya bisa menjalani. Seprofesional apapun montir, nyuntik orang, mau nggak disuntik montir? Nggak mau. Kenapa? Bukan bidang. Paham? Bapak Ibu ini? Jadi ujian itu Allah sesuaikan berdasarkan kegiatan atau rutinitas masing-masing. Makanya ayatnya apa? 25 ayat 20. Surat 25, surat Al-Furqan ayat 20. Ya, apa kata Allah? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Terus? Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Nah, Bapak Ibu tahu ini? Ini apa maksudnya? Kami akan jadikan sebagian kamu menjadi cobaan sebagian yang lainnya. Berarti suami akan diuji dari mana? Istri akan diuji dari mana? Tahu nggak ini? Berarti wajar nggak ketika diuji dari suami? Berarti kalau wajar itu tenang atau emosi? Nah, berarti kalau emosi wajar atau tidak wajar? Ibu bapak orang wajar, orang tidak wajar. Ingat ya, ujian itu akan diuji dari sekitar dan disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Supaya apa? Supaya bisa menjalani. Berarti tersiksa atau biasa saja? Biasa saja. Kalau menderita berarti salah. Kenapa? Berarti Bapak Ibu tidak percaya bahwa ujian itu sesuai. Ukuran kaki saya nomor 40. Saya dikasih jamaah sepatu nomor 40. Sesuai atau masalah? Kenapa bukan masalah? Sesuai. Betul? Saya tanya, ujian hidup itu sesuai atau masalah? Kalau sesuai, kenapa menganggap masalah? Kalau Bapak Ibu anggap ujian dari Allah itu masalah, Bapak itu yang bermasalah. Karena ujian itu logikanya sesuai, tinggal mau dijalani atau tidak. Padahal Sesuai kemampuan ya. pasti kan janji Allah begitu. Dengan surat Al-Baqarah terakhir. Ayat terakhir sama surat 7 ayat 42. 42. Jelas? Apa mobil? Hah? Maaf, mobil Honda WRV. Kita punya mobil Honda WRV. Mobil Honda WRV. Silakan. Jadi sekarang pertanyaan saya, tugas kita memikirkan hidup atau menjalani hidup? Menjalani hidup. Menjalani hidup sesuai petunjuk berarti selamat, tidak sesuai petunjuk berarti celaka. Makanya ada surga dan neraka. Berarti sebenarnya untuk menjalani hidup mudah atau sulit? Mudah. Mudah, yang penting Bapak Ibu paham ilmunya. Ya, silakan. Ya. Sebetulnya pertanyaan ini saya mau tanya di waktu di Fatimah Muhammad. Oh iya, di masjid tempat ya. Ini masalah anak saya. Ya. Teman kerjanya itu baru kenal 2 hari. Baru kenal 2 hari. Terus dia pinjam motornya. Ah. Buat beli makan. Ya. Sampai sekarang itu pulangnya Hilang. nggak dikembaliin. Di dalam Ya. motor itu ada SIM A, SIM C, ATM, Ya. KTP, Oke. sama kartu BPJS. Ya. Terus ketiga ini ditelepon nggak bisa, Baik. nggak bisa. Ya. Terus tiba-tiba ada MP-nya, katanya diminta maaf. Malah motornya sekarang digadein. Ya. Sekarang saya kalau udah lapor polisi, gimana tuh Pak Ustaz? Baik. Sunatullahnya, ikhtiarnya udah ya. Berarti sekarang yang perlu diperbaiki tinggal apanya? Hatinya.
Saya ulang, berarti yang tinggal diperbaiki apa? Hatinya. 34 ayat 39 yang tadi. Pokoknya ibu kalau lapor polisi udah melakukan, tolong hatinya. Kalau ikhlas langsung diganti. Surat 39 surat Sabah ayat 3 surat 34 ayat 39. Ya, ibu perbaiki hatinya aja. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan mengganti. Coba saya tanya, infak itu yang bagus sukarela atau terpaksa? Cuman karena sekarang kondisinya sudah ditipu, sudah diambil orang, mau sukarela atau terpaksa pun, harusnya yang penting hatinya diikhlaskan dulu nggak Bu? Kalau diikhlaskan biasanya pilihannya dua. Allah memudahkan untuk motornya balik lagi, atau Allah nanti ganti dengan motor yang lain. Loh, karena kan udah terjadi, mau apa? Manusia itu kan biasanya bisa sukarela, bisa dipaksa. Nah, karena kita sudah mengerti, sudah lapor polisi juga, sudah ikhtiar juga, berarti tinggal di hatinya aja. Ini memang berat, ini memang sulit. Tapi tidak ada pilihan juga. Semakin cepat ikhlas, semakin cepat Allah ganti. Semakin cepat menyesal, semakin sulit Allah ganti. Jadi ini urusan hatinya, bukan urusan masalahnya. Kan ikhtiar sudah soalnya. Jadi sampaikan ke anaknya, udah sekarang ikhlas tapi tetap ikhtiar ya. Tapi hatinya tolong ikhlas. Insya Allah pasti Allah ganti Bu. Itu banyak kejadian. Udah ikhlas, maksudnya ikhlas tuh ngerti nggak? Yang dilihat Allahnya atau kejadian? Iya. Saya ngerti, makanya ini kan perlu latihan. Tidak semudah dengan teori yang disampaikan. Tapi kalau tidak ke sana, terus mau apa caranya? Karena semua cara kan tetap harus kembali kepada Allah. Kalau ngikutin nafsu, emosi, ya pasti emosi, Bu. Cuman pertanyaan saya, apakah emosi bisa mengembalikan motor kembali? Tapi kalau ikhlas, insya Allah pasti ganti. Pasti balik. Allah mengganti dengan keikhlasan. Ya, karena ujiannya kan ujian keikhlasan. Atau saya tanya gini, saya tanya, dunia dan isinya milik siapa? Allah. Kita punya apa? Lah berarti ikhlas mudah atau sulit? Oh, nggak punya apa-apa kok sulit? Lo kan memang nggak punya apa-apa, apa yang disulitkan? Nah itu logika begitu harus jelas ya. Jadi nanti ke anaknya bilang, ini sudah ikhtiar silakan. Kalau hati kamu ikhlas pasti diganti. Karena nggak ada pilihan lagi kan? Udah terjadi kok. Ya silakan Bu, terakhir Bu. Ya silakan. Ada satu anak saya dia kurang perhatian sama orang tua. Terus saya bilang, anakku bilang itu gimana sih sini? Setelah saya bilang itu dari izin Allah. Iya. Oh. Itu bukan izin Allah. Iya, Ibu ngomong izin Allah buat sendiri dulu, jangan buat orang yang belum ngaji. Terus saya bilang gini Pak, itu bukan izin Allah. Biasanya kan waktu dikasih akal, kasih otak kan bisa mikir. Ya. Saya tanya, pikiran itu dipakai menyelesaikan atau dipakai menghormati izin Allah dulu? Ini ke ibu ya, bukan ke anaknya. Kalau anaknya kan belum paham. Ketika pikiran kita dipakai menghormati izin Allah, maka lihat ayat lanjutannya apa tadi 64 ayat 11. Coba diulang. Dan apa saja yang kamu 64 ayat 11. Oh, maaf. Kalau Bapak Ibu dipakai pikiran itu menghormati izin Allah, lihat apa yang Allah berikan kepada kita. Surat 64 At-Tagabun ayat 11 yang tadi ya Bu ya. Ya. Kita mulai dari awal ya. Ya. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Perhatikan ya, akal dipakai untuk menghormati izin Allah ya. Terus lihat apa yang Allah kasih. Terus Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. nanti setelah akal dipakai menghormati izin Allah, ibu dikasih petunjuk untuk apa? Apa yang harus dilakukan. Berarti kalau Bapak Ibu melakukan sesuai dengan petunjuk Allah, beres nggak masalahnya? Beres. Tuh sebenarnya. Akal itu bukan dipakai mencari solusi. Solusi itu akan terjadi diberikan Allah setelah kita mengikuti petunjuk. Ayo saya tanya, sepintar apapun orang, kalau tidak dikasih petunjuk, pusing atau tenang? Nggak ada orang yang pintar. Orang yang pintar itu adalah orang yang mudah mendapatkan petunjuk Allah. Orang yang bodoh itu yang sulit mendapatkan petunjuk.